Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Nah, kita akan mencoba melanjutkan membahas materi matematika kelas 7, yaitu bab garis dan sudut. Untuk kali ini kita akan membahas hubungan antar sudut. Ya, kita coba melanjutkan soal yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya. Hari ini kita lanjutkan soal nomor 4. Yang pertama diberikan soal seperti ini. Ada gambar yang menunjukkan dua buah garis yang sejajar dipotong oleh garis transversal sehingga membentuk 8 buah sudut. Maka kita diminta mencari hubungan sudut B1 ini dengan A3. Ya, kita coba ingat kembali konsep garis hubungan antar sudut. Ya, ketika ada dua buah garis yang sejajar, kemudian dipotong oleh garis transversal, maka membentuk minimal atau membentuk 8 titik sudut. Kita bisa sebut di sini sudut A, B, C, D, dan E, F, G, H. Nah, kita ingat hubungan sudut yang A dan B ini. Sudut A dan B hubungannya apa? Berpelurus, betul. Sehingga totalnya adalah 180. Ingat sudut A dan C, ini sudut yang saling bertolak belakang, sehingga besarnya sama. Lalu bagaimana antara A dan E? Nah, maka sudut A ini kita lihat menghadap ke arah kanan atas. Sudut E juga menghadap ke arah kanan atas. Maka sudut A dan E ini kita katakan sudut yang sehadap. Itu. Ya. Jadi sudut A dan ini sudut yang sehadap. Begitu juga dengan sudut B. Sudut B menghadap ke arah kiri atas. Sudut F juga menghadap kiri atas. Sehingga B dan F sudut yang sehadap. Maka sudut mana lain ini yang sehadap? Yaitu sudut C dan G. Dan D dan H. Itu saling sehadap. Ya. Bagaimana sifatnya ketika dua sudut itu saling sehadap? A dan E ini misalnya. Jadi, misalnya sudut A ini adalah 60 derajat. Ya, mohon maaf tulisannya agak salah, agak susah dibaca karena kesulitan di kursor. Jadi, A 60 derajat, maka karena dia sehadap dengan E, maka sudut E itu besarnya juga 60 derajat. Ini sifat sudut yang sehadap. Ya. Jadi ketika dua sudut itu saling sehadap, maka besar sudutnya sama. Itu. Jadi sudut B itu juga sama seperti sudut F besarnya. C sama dengan sudut G. Sudut D sama dengan sudut H. Oke. Selanjutnya, sudut berseberangan dalam. Ini, sudut C dan E. C dan E ini berseberangan dalam. Kenapa dikatakan berseberangan dalam? Karena sudut C ini menyeberang melewati garis transversal ini. Ya, menyeberang. Kenapa dikatakan dalam? Karena berada di antara dua garis yang sejajar. Itu, ini dikatakan berseberangan dalam. Jadi kita bisa ilustrasikan begini. Nah, menyeberang. Nah, sudut F juga gitu. Berseberangan dalam dengan sudut D. Nah, ini menyeberang. Maka sifatnya sudut yang saling berseberangan dalam besarnya juga sama. Itu ya, sifatnya sudut berseberangan dalam besarnya sama. Itu. Oke, sudut yang lain kita coba hapus dulu biar lebih rapi. Kita hapus dulu semuanya. Baik. Sudut yang lain, sudut A di sini ini menyeberang dengan sudut G. Jadi berseberangan melewati garis transversal ini. Jadi menyeberang dengan sudut G, maka ini dikatakan sudut berseberangan luar. Sudut B ini berseberangan luar juga dengan sudut H ini. Jadi berseberangan luar. Kenapa dikatakan menyeberang? Karena dia melewati garis transversal. Kenapa dikatakan luar? Karena dia berada di luar garis yang saling sejajar. Itu. Maka berseberangan luar. Sifatnya bagaimana? Sama. Sudut yang berseberangan itu besar sudutnya sama. Jadi besarnya A itu sama dengan G, B sama dengan
F. Lalu bagaimana dengan sudut yang sepihak atau sudut yang lainnya? Ini sudut, kita coba sudut E dan D. E dan D, A dan H ini masing-masing berada di pihak kanan. Sudut B, C, F, G ini berada di pihak kiri. Ya, sudut D dan sudut E ini kita katakan sudut sepihak dalam. Dan masing-masing berada di pihak kanan dan berada di dalam garis yang sejajar. Sudut C dan sudut F ini kita katakan sepihak dalam juga. Itu karena berada di dalam garis yang sejajar dan berada di sisi atau di pihak kiri dua-duanya. Bagaimana sifatnya? Sudut D dan E ini ketika dia sepihak dalam maka totalnya adalah 180 derajat. Jadi sudut D ketika ditambahkan dengan sudut E itu harus sama dengan 180 derajat. Itu sepihak dalam, berbeda dengan yang tiga hubungan sudut sebelumnya. Selanjutnya sudut A di sini sepihak juga dengan sudut H, tapi kita katakan sepihak luar, ya, karena berada di luar garis yang sejajar. Sudut B ini sepihak juga dengan sudut G, maka dikatakan sepihak luar. Itu. Bagaimana sifatnya? Maka sudut yang sepihak besarnya totalnya harus 180 derajat. Itu. Sehingga untuk soal yang ini sudut B1 dan A3 maka dia dikatakan sudut yang berseberangan dalam. Itu. Ada lagi yang berseberangan dalam, ada yaitu sudut B2 dan A4. Jadi jawabannya adalah berseberangan dalam. Oke, kita coba lanjut contoh soal yang lain. Sudut A3 dan B2. A3 kita lihat, kita cek A3 dan B2. Nah, ini berada di dalam dua garis sejajar, maka pilihannya dalam. Berseberangan dalam apa berseberangan luar? Berseberangan dalam apa sepihak dalam? Kita lihat, masing-masing 2 dan 3 ini berada di pihak kanan. Maka namanya sudut sepihak dalam. Itu. Ada lagi yang sepihak dalam, ada yaitu B1 dan A4. Jadi gampang sekali kalau kita sudah hafal, maka ini dikatakan sudut sepihak dalam. Baik, selanjutnya. Sudut A1 dan B3. A1 dan B3. B3 di mana? Di bawah sini. A1 berada di atas sini. Nah, kita lihat. Tidak berada di pihak kanan yang sama atau kiri yang sama. Ini berarti berada berseberangan kan? Maka pilihannya berseberangan dalam apa berseberangan luar. Nah, karena dia berada di luar garis yang sejajar, maka disebut berseberangan luar. Itu mudah sekali. Sudut yang berseberangan luar yang lain adalah sudut B4 dan A2. Oke, itu anak-anak yang bisa kita bahas untuk saat ini. Kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.